Jadi hadis-hadis yang ditasih oleh Al-Albani yang dikatakan silsilah al-ahadits dhaifah as-sahihah, dan juga dengan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, di mana dengan kita sebagai al-ummah al-Muhammadiyah, umat akhir zaman, Allah karuniakan kepada kita sejumlah tidak terhitung di kalangan para ulama-ulama hufaz. Daripada abad ke abad, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, pada 4 generasi yang pertama, 4 kumpulan yang pertama, Al-Imam Abdurrahman, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Muslim, Al-Imam Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, Ibnu Ali Ibnu Al-Madini, Al-Qattan, dan juga dengan ulama-ulama seumpamanya. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi yang saya sebutkan tadi itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau saya bersumpah antara makam Ibrahim dengan rukun Yamani, atau antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, bahwasanya tidak ada ulama yang pakar spesialis yang lebih hafiz daripada Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, aku tidak akan terlanggar sumpah. Itu hakikat yang sebenarnya. Kemudian beranjak daripada abad yang kelima dan seterusnya, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, itu semuanya daripada ulama hufaz. Al-Hafiz Al-Iraqi putra dengan orang tua, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki bapa dengan anak, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bulqini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qustulani, Al-Mahalli, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haisami, Nuruddin Al-Haisami, kemudian juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu kesemuanya ulama-ulama hufaz. Al-Albani paling belakangan sekali yang punya pengamatan. Kadang-kadang pada waktu beliau mentad'ib hadis, pegangan beliau, rujukan beliau hanya kitab At-Taqrib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan kitab At-Tahdzibnya, At-Taqribnya. Taqrib 2 jilid, Tahdzib ada dalam 16 jilid. Kalau merujuk kitab At-Taqrib, maka rawi-rawi yang disebutkan yang beliau katakan dhaif, juga terdapat sebagian atau sekian daripada ulama mengatakan rawi berkenaan itu siqah, rawi berkenaan itu la ba'sa bihi, rawi berkenaan itu adil. Jadi kalau kita lihat daripada sudut sana, maka hadis akan kita katakan sahih. Tapi kalau kita tengok daripada sudut pandangan yang mengatakan rawi itu lemah, kita katakan hadis itu dhaif. Tapi yang tidak bijak dengan Al-Albani, yang pada waktu rawi yang sama, hadis yang ini beliau katakan lemah, hadis yang itu beliau katakan siqah atau juga adil. Kenapa? Sebab pada waktu beliau katakan siqah dan adil sesuai dengan pendapat beliau. Tapi pada waktu pendapat tidak menyokong pendapat Al-Albani, Albani katakan hadis itu lemah. Itu ketidakbijakan daripada Albani dalam beberapa puluh, bukan satu, dalam beberapa puluh buah hadis. Jadi sebelum dengan kita merujuk perkataan Albani dalam pentasihan, pentad'ipan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rujuk pendapat daripada Imam Al-Amir As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Kita rujuk pendapat Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar. Kita rujuk perkataan daripada Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Az-Zuhdi, dan berapa ramai ulama-ulama hufaz sampai kepada zaman kita sekarang. Bukan setakat hafal 6 buah kitab hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai dengan Ibnu Majahnya. Ada di antara daripada ulama-ulama India kita sekarang ini yang menghafal kitab Fathul Bari, kitab-kitab hadis Bukhari itu dengan syarah-syarahnya. Ulama hufaz tidak terhitung ramanya. Al-Albani sepakat ulama mengatakan masih belum layak untuk diberikan gelaran Al-Hafiz. Dicabar oleh Syekh Abdullah Al-Harari, dicabar oleh sebagian daripada ulama. Coba dengan sanad kamu sebutkan
dengan 7 buah hadis bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Albani tidak mampu. Kita ada Al-Ghummari, kita ada Al-Kitani, kita ada Al-Fadani. Terakhir sekali yang banyak membuncing pandangan-pandangan Albani dan juga dengan tanakudatnya beliau itu Syekh Said Mamduh, masih hidup, salah satu daripada ulama kita, asal daripada Mesir. Saya sempat berkumpul dengan beliau pada masa sama-sama mengaji dengan Syekhuna Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani. Kesimpulannya, kalau hanya Albani yang mengatakan sahih, itu masih belum boleh dijadikan sebagai patokan dan panutan, sebab Syekh Al-Albani masih dipengaruhi dengan pandangan-pandangan pribadi beliau yang kadang-kadang pendapat-pendapat beliau yang beliau tarjih itu bertentangan dan bercanggah dengan pendapat kebanyakan daripada. Siapa sebenarnya Syekh Albani, Pak Ustaz? Syekh Albani itu adalah orang Albania. Albania itu Eropa Timur. Ayahnya takut ditekan oleh orang Eropa yang waktu itu agamanya sekuler, maka dia pun pindah ke Damaskus, Suriah. Lalu Syekh Albani menjaga perpustakaan Zohiriyah. Lalu di perpustakaan itu dia baca buku. Dibacanya kitab-kitab itu, orangnya rajin membaca. Dia teliti hadis-hadis itu. Lalu setelah itu dia tulis kitab. Makanya kitabnya banyak sekali. Setelah tua baru dia muncul. Saya tak bisa nulis buku. Baru nulis 1 halaman, datang telepon. Ustaz, bisa Isra Mi'raj? Baru nulis sebentar, bisa Maulid Nabi. Nah, dia enggak. Dia fokus nulis saja. Di Maktabah Zohiriyah Damaskus. Jadi dia seorang peneliti. Karena banyak di internet keburukan. Apa benar ilmunya tidak bersanad? Dia tidak pakai guru. Dia tidak berguru. Dia baca, dia teliti, itu yang dikatakan oleh Syekh Usama Al-Azhari. Itu pendapat Syekh Usama Al-Azhari dari Al-Azhar Mesir, yang mengatakan Syekh Albani tidak berguru, dia baca kitab sendiri. Karena banyak di internet keburukan Albani yang saya temukan. Saya tidak memposisikan Syekh Albani sebagai iblis, tapi saya juga tidak menempatkannya sebagai malaikat. Dia manusia, yukhti wa yusib. Dia ada benarnya. Satu sisi dia mungkin benar, tapi di sisi yang lain dia mungkin saja salah. Persis seperti ungkapan Imam Syafi'i, manusia bisa benar, manusia bisa salah. Kenapa orang banyak mengkritik beliau? Karena dia agak keras dalam beberapa masalah. Jadi banyak orang yang sakit hati atau murid-murid orang itu, lalu dia hujat. Jangankan ulama-ulama besar, sedangkan saya saja pun dihujat-hujat orang di internet. Nah, itu biasa. Ada saya dengar ceramah seorang ustadz di YouTube mengatakan bahwa Syekh Albani hafal 1,2 juta hadis. Apa benar Pak Ustaz? Tidak. Jadi menyikapi kontroversial biasa, 2 ekstrim. Satu ekstrim kiri mengatakan Albani tak ada apa-apanya, 10 hadis pun tak hafal. Yang satu ekstrim kanan, tidak ada ulama yang lebih hebat di atas kolong muka bumi ini. Jadi yang satu sangat mendukung, yang satu sangat menjatuhkan. Kita yang cerdas berakal, kita tahu ini dunia internet, dunia gila, maka kita pikir-pikir baik. Ini orang manusia biasa, dia mungkin salah, ijtihad dia. Maka kalau saya memeriksa skripsi mahasiswa, hadis sahih dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Ente bagus, tapi bandingkan pendapat Syekh Albani dengan pendapat Syekh Shu'aib Al-Arnaud, bandingkan dengan pendapat Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, bandingkan dengan pendapat Syekh Muhammad. Al-Albani itu namanya Muhammad Nasir Al-Albani, asalnya dari Albania. Hijrah bersama orang tuanya ke Syria. Awalnya bermadzhab Hanafi. Lalu dia belajar hadis secara otodidak tanpa guru. Karena belajar hadis secara otodidak tanpa guru dan dia pengikut Wahabi, maka bagaimana hadis-hadis yang didhaifkan, disahihkan di kitab-kitabnya kacau. Mengapa kacau? Di kitab satunya bilang sahih, kitab satunya bilang dhaif. Itu Al-Albani. Kemudian lagi Syekh Al-Albani ini dipengaruhi oleh pikiran Wahabi, karena beliau orang Wahabi. Hadis-hadis yang sahih
Kalau sesuai dengan ajaran, kalau tak sesuai dengan ajaran Wahabi didhaifkan. Ini contoh dalam kitabnya beliau Shahihul Jami' Shaghir wa Ziyadati dan kitabnya Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Ada hadis tentang tabarruk dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athu ila al-madahir fayu'ta bil ma' fayashrabu yarju barakata aidil muslimin." Rasulullah SAW selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudu. Dulu itu berwudu tak pakai keran, tapi pakai apa? Pakai kulah atau apa ya? Pakai kolam. Jadi tangan masuk ke situ. Rasulullah minta diambilkan air. Begitu air diambilkan diminum. Mengapa diminum? Yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah mengharap barakah tangan-tangan muslim yang berwudu di sini. Al-Albani dalam kedua kitab tadi mengatakan hadis ini hadis hasan. Begitu kitab ini keluar di Timur Tengah heboh. Mengapa? Orang Wahabi ini mensyirikkan bertabarruk dengan selain Nabi. Tabarruk itu yang boleh kalau dengan Nabi, kalau dengan selain Nabi syirik. Ternyata di dalam kitabnya Al-Albani ada hadis Rasulullah bertabarruk dengan umatnya. Kalau menurut Wahabi berarti Rasulullah syirik. Karenanya jangan ikut Wahabi. Mengapa? Ajaran Wahabi itu implikasinya mensyirikkan Kanjeng Nabi. Akhirnya kata orang-orang Ahlus Sunnah, "Hai Wahabi, katanya bertabarruk dengan selain Nabi syirik." Terus ini di kitab guru kamu ada hadisnya. Kan hadisnya hasan. Akhirnya apa? Orang Wahabi bingung. Karena bingung datang kepada Al-Albani. "Syekh, ini gimana, Syekh? Ada apa? Menurut ajaran Wahabi, ajaran kita bertabarruk dengan selain Nabi syirik." Ya betul. Tapi Syekh di dalam kitabnya ini hadisnya sahih, hadisnya hasan. Mana kitabnya ini? Nah, gampang. Gimana? Ngarang kitab lagi. Al-Albani ngarang kitab lagi, lalu ditulis di bawahnya hadis dhaif. Yang tadi bilang hasan, sekarang itu Albani. Makanya gak boleh ikut Al-Albani. Kalau ada buku, lalu di bawah ada keterangan hadis ini sahih menurut Albani, ketahuilah ini buku Wahabi. Jangan dibaca. Kalau ketemu segera dibakar. Mengapa? Ini buku berbahaya. Ada lagi.